sudah sangat tidak tertahankan lagi, kesabaran masyarakat juga sudah tidak dapat ditahan karena intimidasi dan aksi-aksi yang mereka lakukan terhadap lahan-lahan petani, juga terhadap petaninya sudah di luar batas gitu ya. Sehingga kita daripada terjadi benturan di lokasi, maka kita meminta perlindungan terhadap pemerintah pusat dengan ya kita berupaya dan didampingi oleh rekan-rekan STN datang ke LBH dan Kontras di Jakarta ini. Mereka tuduh terlibat melakukan pemukulan-pemukulan itu, nah sehingga petani itu sampai ke sini. Yang pertama itu jumlahnya 24 orang datang ke sini, kemudian menyusul 10, menyusul 7, 5, terus sehingga total pada puncaknya itu 222 orang, dan sekarang itu yang masih tersisa di sini itu sekitar 177 orang, laki-laki dewasa itu 89 orang, perempuan dewasa itu 57 orang, anak-anak laki-laki 18 orang, anak-anak perempuan 13 orang. Sudah melaporkan ke Ombudsman dan Komnas HAM, dan terakhir itu kita sudah melaporkan ke Kabag Humas Polri. Cuman dalam proses advokasi tersebut negara masih belum bisa menjamin perlindungan dan jaminan rasa aman pada keluarga petani untuk kembali ke rumah mereka. Tanah ini bermasalah sejak Orde Baru. Ini awalnya diberikan hak eigendom kepada perusahaan perkebunan Belanda, namanya Tegal Waru Landen. Itu dengan jumlah kurang lebih 55.000 hektar. Selesai zaman Belanda itu kan. Kemudian saat kemerdekaan itu pemerintah itu melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing. Salah satunya adalah tanah ini. Akhirnya pemerintah membayar itu dengan jumlah bayaran kalau dalam surat perjanjian melepasan hak itu sebesar 2 juta pound sterling itu dijual. Nah, dengan ini harus kembali ke negara. Nah, sejak itulah tanah ini menjadi tanah negara bebas. Artinya bahwa negara akan ada melakukan distribusi tanah ke petani. Sepengetahuan saya, itu adalah bekas tanah partikulir Tegal Waru Landen ya, yang berakhir karena undang-undang 1985 sehingga menjadi tanah negara. Dari tanah negara itu kemudian oleh pemerintah, dalam hal ini gubernur itu memberikan izin lokasi kepada Tanjung Garsik. Dari Tanjung Garsik kemudian paskan kepada PT Pertiwi Lestari 7.900, 5.000, kurang lebih 700 hektar seperti itu. Yang sepengetahuan saya ya, bahwa yang mempermasalahkan itu ada 3, ada 4. 1. LVRI, 2. STTB, Serikat Tani Teluk Jambe. Kemudian ada 6 perhutani juga mempermasalahkan, dan pihak koperasi anak desa. Itu. Jadi ada 4 ini persoalannya ini yang mengklaim tanah itu. Tapi bagi BPN sendiri sebenarnya yang ada data itu cuma PT Pertiwi Lestari saja. Petani ini sudah punya landasan ya, kayak giring segala macam. Kemudian ada perintah Bupati Karawang untuk menerbitkan sertifikat tapi tak kunjung. Kemudian ada surat Menteri Agraria, tepatnya itu pada tanggal 29 April 2016. Perhutani itu menguasai lahan tersebut berdasarkan peraturan pemerintah yang terakhir itu tahun 2010, yaitu PP nomor 72 tahun 2010,
bahwa Perhutani sebagai pengelola kawasan hutan, baik produksi maupun lindung, dan juga terhadap dokumen kawasan hutan di Teluk Jambe itu berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian nomor 92 tahun 1994. Kami kelompokkan, kami punya dua masalah. Masalah pertama adalah pendudukan atau penguasaan lahan. Ya, kami merasa ini bukan masalah sengketa, ini adalah masalah penyerobotan lahan kan gitu loh, karena mereka memang tidak bisa mendudukan itu, sehingga ini problemnya adalah problem pendudukan atau penyerobotan lahan. Nah, berikutnya kami masalah yang dianggap masalah adalah dengan perhutani, karena perhutani mereka menggunakan dasar SK Menteri mengenai kepemilikan lahan, tapi SK Menterinya adalah SK Menteri Kehutanan. Nah, ini ada dua dualisme dasar yang dipakai. Perhutani menggunakan dasar SK Menteri Kehutanan, kami HGB dasarnya adalah Undang-Undang tentang Agraria kan gitu loh. Nah, mana yang sah? Selama kami berprinsip selama HGB masih kami pegang, ya kami masih merasa sah. Sebenarnya kami mengajak pada pihak-pihak yang merasa memiliki hak atas tanah ini, siapapun lah, even itu perhutani atau siapapun, kalau memang ada perselisihan seperti ini, ya diselesaikan melalui jalur hukum saja. Nanti kalau sudah melalui jalur hukum, ditentukan siapa pemenangnya, kami akan siap. Kalau misalkan perhutani menang dan dinyatakan sebagai pemilik sah lahan ini, apa yang sudah kami garap, apa yang kami miliki di atas tanah perhutani ini, silahkan diambil.